Halo semuanya dan selamat datang. Di sesi singkat ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep paling penting di Injil Matius. Anggap aja ini panduan belajar kilat buat kita semua ya, khususnya buat ngerti syarat-syarat masuk kerajaan surga. Oke, kita langsung aja masuk ke ayat kuncinya. Nah, ayat ini kan langsung menohok ke jantung pembahasan kita. Ini bikin kita mikir, tunggu dulu, apa sih sebenarnya artinya melakukan kehendak Bapa? Bukan cuma ngomong Tuhan, Tuhan, bukan cuma setuju, tapi bener-bener melakukan. Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini roadmap kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu, relasi kita. Terus kita coba pahami apa sih maunya Bapa? Nah, bagian intinya nih, kita bakal bahas 5 syarat buat melakukannya. Setelah itu, kita lihat bedanya 2 kerajaan dan hadiahnya. Dan terakhir, tentu aja, rangkuman biar kita bisa langsung praktek. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, sebelum kita ngomongin gimana caranya melakukan kehendak Bapa, kita harus beresin dulu pertanyaan yang lebih dasar. Siapa kita di hadapannya? Karena percayalah, ini titik awal yang menentuin segalanya. Coba deh, lihat angka ini. 16. Kata Bapa disebut sebanyak 16 kali hanya dalam 3 pasal di khotbah di bukit. Ini bukan kebetulan loh. Ini tuh kayak penekanan ilahi yang mau bilang, hey, ingat ya, identitas utamamu itu sebagai anak. Dan dari situlah semua tanggung jawab kita muncul. Nah, dari status kita sebagai anak ini, ada 3 tugas utama yang otomatis ngikut. Kitab suci minta kita buat sempurna dalam kasih persis seperti Bapa. Terus, prioritas kita harus kerajaannya. Dan yang ketiga yang jadi fokus kita yaitu tadi, melakukan kehendaknya. Semuanya nyambung. Oke, identitas sebagai anak udah jelas ya. Sekarang yuk kita geser sedikit. Pertanyaannya jadi, kalau gitu apa sih sebenarnya kehendak Bapa itu? Ini kita beralih dari siapa kita ke apa tujuan kita. Nah, ini poin yang penting banget. Kehendak Bapa itu bukan sekedar to-do list atau daftar aturan yang kaku ya, bukan. Asalnya itu dari perkenannya, sesuatu yang bikin dia seneng, yang jadi kepuasan hatinya. Jadi ini tuh semacam undangan buat kita ikutan dalam apa yang jadi kerinduan terdalamnya. Oke, biar nggak abstrak, kehendak Bapa yang besar itu bisa kita lihat fokusnya di 3 area ini. Pertama, Kristus harus jadi pusat dari semua hal. Kedua, tubuh Kristus yaitu gereja harus terus dibangun sebagai perluasannya. Dan yang ketiga, tujuan akhirnya jelas, kerajaan surga. Nah, siap-siap ya, sekarang kita masuk ke jantung dari pembahasan kita. Ini bagian yang paling penting, terutama buat Anda yang lagi persiapan ujian teologi. Ada 5 syarat praktis yang harus kita penuhi kalau kita mau benar-benar melaksanakan kehendak Bapa. Ini dia kelima syaratnya. Coba lihat ini sebagai satu kesatuan ya, bukan potongan-potongan terpisah. Setiap langkah ini dibangun di atas langkah sebelumnya. Sekarang yuk kita bedah satu persatu. Dan kita mulai dari yang paling fundamental, kedewasaan rohani. Ini adalah fondasinya ya. Tanpa ini, 4 syarat lainnya bakal goyah. Kenapa? Karena cuma anak-anak yang dewasa yang bisa ngerti dan ngejalanin kehendak Bapa yang lebih dalam. Ini nggak bisa ditawar. Syarat yang kedua adalah pergaulan yang konstan. Gini, melakukan kehendak Tuhan itu bukan kerjaan robot. Ini adalah hasil alami dari sebuah hubungan. Dari persekutuan yang akrab dan terus-menerus sama Dia. Inilah yang bikin kita jadi kerabatnya, bukan cuma sekedar pekerjanya. Lanjut ke yang ketiga, kita harus tersusun oleh firman Tuhan. Istilah tersusun ini keren banget. Artinya, ini lebih dari sekedar baca atau dengerin khotbah di hari Minggu. Ini proses aktif. Kita dengerin, kita doa bacakan, kita renungkan, sampai firman itu jadi bagian dari diri kita. Membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Nomor 4 ini juga krusial banget. Kita nggak didesain buat jadi Kristen superhero yang sendirian. Kehendak Bapa itu digenapi secara korporat, bareng-bareng di dalam tubuh Kristus. Justru di dalam komunitas itulah pikiran kita diperbarui bersama-sama supaya kita bisa membedakan mana kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan yang terakhir, pelayanan kita harus didasarkan pada ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus siap menyingkirkan kenyamanan kita, opini kita, bahkan preferensi pribadi kita dan tunduk di bawah otoritas Tuhan. Pelayanan itu tentang agendanya, bukan agenda kita. Oke, kita udah bahas apa dan bagaimana. Sekarang kita geser ke kenapa. Kenapa ini semua penting banget? Kita akan lihat perbedaan krusial antara keselamatan dan pahala dan apa sih tujuan akhir dari semua ketaatan ini. Nah, tabel ini ngebantu banget buat ngebedain keduanya. Coba bayangin gini deh,
Masuk kerajaan Allah itu seperti kita dapat kewarganegaraan. Kita jadi warga negara surga lewat kelahiran kembali. Ini soal keselamatan. Tapi, masuk kerajaan surga itu lebih kayak dapat medali kehormatan atau warisan khusus. Ini adalah pahala, hadiah kemenangan yang diberikan buat mereka yang aktif melakukan kehendak Bapa selama hidupnya. Jadi, yang satu adalah tiket masuk, yang satunya lagi adalah hadiah buat yang berprestasi. Baiklah, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita rangkumi semuanya. Anggap ini sebagai checklist praktis dari semua yang udah kita bahas, biar bisa langsung kita terapkan dalam hidup kita. Jadi, kalau mau diringkas, ini dia 5 poin utamanya. 1. Kejar kedewasaan rohani. 2. Jaga pergaulan yang intim dengan Tuhan. 3. Biarkan firman membentuk diri Anda. 4. Hiduplah dalam komunitas gereja. Dan 5. Layanilah dalam ketaatan. Inilah teman-teman, inti dari melakukan kehendak Bapa. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat direnungkan secara pribadi. Bukan lagi soal teori, tapi soal praktek. Dari kelima hal tadi, mana satu area yang Anda rasa perlu jadi fokus pertumbuhan rohani Anda saat ini? Coba pikirkan, dan ambil satu langkah nyata mulai hari ini.